Halo, kembali lagi dengan kita. Saya Alif sebagai strategi kreatif dari Pemuda Agensi akan memberikan informasi yang menarik dan juga penting untuk memudahkan kehidupan kalian sehari-hari. Nah, kali ini kita akan membahas aplikasi digital yaitu Trello. Sebelumnya apa sih itu Trello? Nah, kita sebelumnya ini saya mau kasih tahu ini kita sedang memakai Zoom ya, karena kita sedang menghadapi masa pandemi ini, jadi kita nggak boleh saling tatap muka, jaga protokol kesehatan. Nah, jadi kita memakai Zoom. Nah, jadi Trello itu adalah aplikasi kolaborasi yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah proyek secara bersama-sama. Nah, board atau papan adalah sebuah proyek atau jurnal yang sedang kita jalankan. Nah, jadi anggap aja Trello itu sebuah papan tulis yang penuh dengan sticky notes. Nah, sticky notes itu kayak semacam kertas penanda kalau seperti agenda gitu, apa yang kita akan kerjakan sehari-hari gitu. Nah, di masing-masing sticky notes itu tertulis mengenai tugas Anda pribadi dan juga tim secara keseluruhan. Lalu di setiap sticky notes tersebut juga terdapat foto, lampiran, dan berbagai sumber serta kolom komentar juga. Nah, bedanya dengan papan tulis biasa, Trello itu adalah papan tulis yang bisa Anda bawa kemana-mana. Jadi praktis ya. Anda bisa mengakses Trello lewat smartphone atau lewat komputer kalian dengan mudahnya. Nah, jadi daripada kalian bawa papan tulis gitu kemana-mana ya kan, mending download aplikasi Trello di smartphone atau komputer. Tapi saran kita aja nih ya, Trello sebaiknya itu di download di laptop kalian. Kalau smartphone tuh kurang kinerjanya. Nah, sekarang kita udah. Oke, di sini kita memakai akun email. So, masukkan kata sandi, masukin kode lagi. Ini tadi kita udah masuk ya, tinggal klik login sini. Nah, ini udah masuk home-nya ya. Di sini kita tulis nama. Ini misalkan nih, saya pilih marketing. Oke, selanjutnya akan dilanjutin oleh Nur Fadli. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadli. Saya dari Pemuda Agensi Divisi Art Director. Nah, di sini jika kalian ingin menggunakan Trello secara cuma-cuma dan tidak bayar, kalian bisa langsung saja without business class. Nah, tetapi jika kalian ingin menggunakan Trello dengan fitur-fitur yang lengkap, kalian langsung saja upgrade akun kalian menjadi Premier. Nah, di sini kita langsung saja ya, satu without business class, yaitu dengan cara tidak bayar. Nah, setelah muncul network Pemuda Agensi is ready for action, kita langsung saja mencet let's go. Kita tunggu ya. Nah, ini tampilan home-nya. Di sini itu ada board, template, home, dan masih banyak lagi ya, highlight dan lain-lain. Di sini jika kalian ingin mengganti profil Anda, kalian bisa ke pojok kanan atas. Nah, di sini itu ada
add another account, profile and visibility, activity, card, setting, help, shortcut, dan logout. Nah, di sini kita pilih aja profile and visibility. Tunggu. Nah, setelah muncul ke dalam profile and visibility, di sini itu ada manage your personal information. Nah, kita scroll ke bawah itu ada username dan bio. Di sini kalian boleh mengganti username kalian menjadi kita ganti saja di Fadli 221 ya. Bionya itu advertising student. Kita save. Oh, ini username udah dipakai jadi Fadli dulu aja. Nah, itu diganti. Nah, jika kalian mengganti yang lainnya, kita bisa ke Atlassian Profile. Kita klik saja. Sabar, kita tunggu. Pastikan jaringan Anda stabil ya untuk mengakses Trello ini. Nah, jika telah sampai di profile and visibility, kita langsung saja ganti foto kita. Di sini kita bisa ganti foto kita ya. Kita ganti dengan logo pemuda agensi. Pemuda. Nah, kita ganti. Di sini kita bisa atur. Nah, di sini kita juga bisa ganti header image. Tetapi karena di sini kita nggak ada foto untuk header image, jadi kita nggak usah ganti. Nih, nama lengkap kita. Dan sini ada nama public name kita. Job title itu kita student. Kita isi sebagai student. Departemen Polimedia. Organisasi, jika kalian punya organisasi boleh diisi. Tapi jika tidak, nggak apa-apa tidak diisi. Biasanya itu kita isi Jakarta. Nah, local time nggak usah kita isi. Nah, untuk emailnya itu, jika kalian ingin mengakses email Anda untuk orang lain, bisa dilihat orang lain, kalian bisa anyone. Dan nih, di sini tuh you can see your profile photo. Jika kalian ingin dilihat oleh publik, kalian bisa anyone atau only you, hanya untuk kamu. Tapi sini kita untuk publik aja. Nah, setelah diganti, kita langsung saja ke profile Trello dan kita refresh. Kita tunggu ya, karena di sini jaringannya agak lemot, jadi agak lama sedikit. Nah, untuk logonya, nama semua sudah keganti. Langsung aja kita ke home. Nah, itu cara-cara untuk mengganti profile, nama dan lain-lain. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh Syarul dan Wisnu. Terima kasih. Oke nih, lanjut lagi ya sama gua Wisnu. Nah, di Wisnu gua dari sama pemuda agensi juga. Gua di sini bakal ngejelasin beberapa fitur dari Trello dan fungsinya ya. Mungkin dari kalian bisa ya langsung aja lah, biar nggak kelamaan juga. Nah, di sini tuh yang pertama ada yang namanya boards. Nah, boards yang di sini yang ada di sebelah kiri itu boards yang udah ada dari misalkan kalian itu punya
project atau tugas kelompok. Nah, nanti di sini sebelah kiri ini ketika kalian mencet boards ini, itu akan keluar tugas-tugas yang belum selesai. Nah, gitu. Dan selanjutnya gua bakal ngasih penjelasan tentang boards. Apa sih itu boards? Nah, boards akan menunjukkan proyek Anda secara lengkap dengan berbagai informasi di dalamnya. Semua yang bergabung ke dalam proyek tersebut bisa melihat apa yang ada di dalam boards. Misalnya, satu divisi memiliki satu boards yang sama dan semua orang divisi tersebut bisa melihat semua tugas yang harus dikerjakan. Oh iya, buat boards ini nggak perlu khawatir ya, karena di boards ini kalian bisa menambah beberapa panel boards atau bisa dibilang bar boards juga. Itu lebih dari 10 pun bisa. Nah, menurutku ini sangat efisien banget ya. Nah, lanjut ke selanjutnya, kita masuk ke dalam boardsnya nih ya. Nah, di dalam boards itu nanti ada add another cards. Nah, di situ kita bisa menulis misalkan tugas yang mau kalian tugaskan ke teman-teman kalian atau project yang mau kalian kasih ke rekan kerja kalian. Nah, bakal saya jelasin dulu nih. Apa sih cards itu? Nah, cards itu komponen penting dalam boards yang ada di dalam Trello. Cards ini berguna untuk menampilkan tugas dan ide-ide, misalnya adalah hal yang harus dilakukan seperti menulis artikel di blog atau sekedar sesuatu yang harus diingat. Nah, jadi kita nggak perlu capek-capek nih menuhin otak, karena kan kapasitas otak kita kan nggak banyak ya, nggak kayak memori HP karena beberapa bit doang. Jadi ada hal baru mungkin bakal lupa lagi. Nah, gunanya Trello itu untuk mengingat tugas kita dari manapun sampai kapanpun jika Trello itu masih kamu gunakan. Kamu juga bisa memasukkan berbagai informasi terkait proyek di cards. Dengan begini, anggota tim kamu bisa tahu lebih jelas apa yang harus mereka lakukan. Nah, itu. Nah, setelah itu, jika kita udah tahu nih board, kita masih di dalam boards ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian list. List itu apa sih? Nah, ini nih yang ada 3 ini. Nih, yang di sini kan ada to do, doing, dan done. Nah, ini yang namanya list. Nah, jika kalian mungkin ada beberapa kalian yang tahu, pertama kita harus ngerjain apa, kedua kita harus ngerjain apa, ketiga kita harus ngerjain apa, keempat selesai. Nah, ini fungsinya buat memberikan informasi mana yang sudah selesai, mana yang belum selesai, mana yang sedang dikerjakan, seperti itu kawan. Nah, kita jelasin dulu nih apa arti list. List adalah fitur yang sederhana tapi terbukti efektif banget. Kenapa bisa dibilang efektif? Sebab kamu bisa memasukkan cards yang berisi tugas sesuai dengan perkembangannya sekarang. Nah, sebelumnya udah dijelasin kan, tugas yang sudah selesai, yang belum selesai, dan yang masih menunggu gitu. Nah, setelah itu list juga kamu juga nggak, mungkin dari kalian ada yang bingung, kalian juga tidak perlu mengikuti contoh di apa yang udah saya jelasin di sini, karena Trello adalah aplikasi yang memberikan kebebasan pengaturan sesuai yang Anda mau gitu. Jadi nggak perlu terpaku dengan apa yang udah saya kasih tahu nih ke kalian. Jika kalian mau berimajinasi atau mau melakukannya hal yang lebih, kalian bisa banget tuh. Nah, yaudah, dan selanjutnya itu kita masuk ke bagian yang akan dijelasin oleh
teman saya dari Pemuda Agensi juga. Oke, langsung aja ya. Halo, kenalin, nama gue Sahrul Ramadan. Gue sebagai media planner di Pemuda Agensi. Gue akan ngejelasin salah satu fitur dari Trello, yaitu board. Di sini boardnya langsung kita kasih nama aja, itu Pemuda Agensi. Kita bisa ubah-ubah background ini ya kali ya, create board langsung. Habis itu setelah masuk, kita langsung disuguhin 3 card, yaitu to do, doing, dan done. To do itu adalah project yang belum kerjakan, kita kasih nama OVO Invest 2020. Jangan lupa add card. Terus doingnya project yang sedang dikerjakan itu Trello, add card lagi. Dan done, project yang sudah dikerjakan, yaitu Bayu, add card. Sini ada titik 3, yaitu option. Kalau dipencet keluar member, label, dan option. Kita langsung pencet labelnya aja ya, kita namain warna hijau untuk selesai. Jangan lupa di save. Habis itu warna kuning untuk sedang dikerjakan, habis itu di save. Habis itu warna merah belum dikerjakan, save. Habis itu silang. Kita masuk ke sini lagi. Ini penjelasannya member untuk misalnya kita mau ngasih project ini ke siapa. Terus kalau portion ini tentang project ini, kita bisa langsung budget OVO Invest untuk keluar deskripsinya. Deskripsinya di sini dijelaskan kerjakanlah poster, video, pamflet, dan pamflet. Di save, jangan lupa. Terus itu kalau udah ini member, kita mau kasih siapa bisa pencet. Ntar kalau emang sudah keluar menunya, kita bisa langsung ketik nama orang yang mau kita kirimin tugas. Di sini label yang tadi sudah kita ketik. Di sini kan project to do ya, kita bisa pakai label yang warna merah, yaitu label yang belum dikerjakan. Terus hilang. Di sini bisa checklist. Checklist itu titelnya apa? Kita namanya big idea. Terus udah. Di sini titelnya kita kasih nama, kita kasih project apa tadi? Poster, video, pamflet. Setelah itu kita bisa langsung ngecek due date-nya nih, kapan dimulai project itu sampai kapan. Kita bisa pakai 2 hari, sehari juga bisa sih, pakai sehari ya, save. Terus covernya kita bisa langsung ganti-ganti nih tadi. Terus big idea-nya contohnya kayak gini, misalnya selesai nih, kita kerjaannya bisa langsung di checklist salah satu biar ketahuan, jadi gitu. Terus kalau udah kita bisa pencet move. Kalau nggak begini, kita keluar, kita tekan, kita seret mana, bisa di depan, di tengah gitu. Jadi nggak harus tetap di situ, bisa diganti-ganti. Nah, sekian penjelasan dari board, bisa langsung dilanjut oleh Patan. Ya, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Fatan Afazudi. Nah, di sini gue sebagai copywriter di Pemuda Agensi nih. Gimana nih, kalian sudah paham dan mengerti belum tentang Trello ini? Dari mulai apa itu Trello, cara pengaplikasiannya, dan manfaat Trello, dan lain-lain yang sudah dijelaskan sama teman-teman Pemuda Agensi nih. Kalian sudah ada rasa keinginan untuk mencoba Trello ini belum? Nah, Trello ini bukan cuma untuk para pekerja, tapi kalian juga bisa untuk sebagai organisasi, kalian juga bisa memakai Trello ini. Kalian bisa berdiskusi untuk menyelesaikan masalah dalam organisasi. Dan kalian juga bisa nih digunakan untuk
kalian yang masih sekolah nih, kan lagi keadaan seperti ini pandemi, kalian masih daring. Nah, kalian bisa nih membagi tugas antar kelompok kalian di Trello ini, berdiskusi bareng untuk menyelesaikan tugas dan lain-lain. Nah, emang tidak berlebihan ya kalau kita menyebut Trello ini sebagai aplikasi yang serba bisa, karena sebab segudang fitur dan fleksibilitas yang ditawarkan, Trello tetap bisa digunakan oleh siapapun, dalam kondisi apapun dan dalam keadaan apapun. Jadi intinya sangat fleksibilitas banget nih Trello, dan sangat recommended banget nih buat kalian dalam mengerjakan tugas, karena ini bisa dibawa kemana-mana. Dan seperti yang sudah dijelaskan sama teman-teman pemuda agensi tadi, intinya Trello ini sangat recommended untuk kalian. Dan segitu aja penjelasan dari kita pemuda agensi. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika kalian masih penasaran nih untuk mencoba Trello ini, kalian bisa coba aja langsung cara pengaplikasiannya dan lain-lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kita pemuda agensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.